Season 1 episode 1. Suatu hari di kota Los Angeles terlihat sepasang keluarga tengah terjebak macet tepat di tengah-tengah kota. Pemandangan itu sudah menjadi hal yang biasa bagi orang-orang yang mendiami suatu tempat dengan tingkat kemacetan terpadat di dunia. Terlihat di sana Eva akan mengantarkan kedua anaknya bernama Izzy dan Josh ke salah satu sekolah yang ada di kota mereka. Namun siapa sangka sesuatu hal yang tak terduga tiba-tiba saja terjadi. Di mana jalan yang terlihat kokoh mengalami retak hingga membentuk lubang raksasa yang mengakibatkan beberapa orang harus masuk ke dalamnya. Termaksud Eva dan Josh tak luput dari kecelakaan mengerikan tersebut. Sementara Gavin yang merupakan mantan suami dari Eva saat ini berada di salah satu markas Angkatan Udara Amerika Serikat. Gavin merupakan mantan Angkatan Udara yang diberhentikan semenjak kecelakaan membuat dirinya koma selama 3 tahun lamanya. Dan tujuan ia ke sana adalah untuk kembali menjadi seorang pilot agar dapat bekerja dan kembali dekat dengan keluarga kecilnya. Namun wanita yang berada tepat di depan mata Gavin saat ini justru menolak permintaan tersebut. Ia mengatakan semenjak kecelakaan itu membuat Gavin mengalami geger otak yang membuat dirinya kadang berhalusinasi sehingga membahayakan jika Gavin kembali menjadi seorang pilot. Gavin yang mendengar hal itu menekankan bahwa pengalaman dirinya selama 20 tahun dalam dunia penerbangan mungkin dapat membantunya menjadi seorang pilot seperti apa yang diharapkan. Namun tak berselang lama dari itu tiba-tiba saja Gavin mendapatkan kabar bahwa kota Los Angeles saat ini mengalami musibah yang membuat keluarganya tak dapat diselamatkan. Look at me. It's not your fault, okay? You're just gone. Oh my God. Dad, what's happening? Sementara Eva yang sebelumnya terjatuh ke dalam lubang raksasa mendapati dirinya berada di salah satu tempat yang dia sendiri tak mengetahuinya. Eva ternyata berada di masa 10.000 tahun silam sebelum Masehi, dan hal itu bisa terjadi tak lain dan tak bukan karena lubang raksasa yang mengantarkannya ke masa lalu. Begitupun dengan seluruh orang-orang yang terjatuh secara bersamaan juga berada di tempat yang sama. Namun mereka sama sekali belum menyadari bahwa ternyata lubang itulah yang membawa mereka semuanya menuju ke masa 10.000 tahun silam. Where the hell are we? Setelah kejadian yang mengerikan tersebut menimpa mereka, tentu saja beberapa orang mempertanyakan apakah yang sebenarnya telah terjadi dan di manakah saat ini mereka berada. Namun dari sekian banyaknya pertanyaan, tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya. Yang terpenting saat ini mereka harus saling bekerja sama satu sama lainnya guna mendapatkan makanan, persediaan air dan apapun yang dibutuhkan, sembari menunggu tim evakuasi untuk menyelamatkan mereka. Begitupun dengan Eva yang di saat itu baru menyadari bahwa cincin kalung yang selama ini ia kenakan ternyata telah hilang saat terjatuh di tempat tersebut. The earth. But clearly, something else is going on. Is that heroin? Oh my God. Calm down, this is fine. This is just a little... Go! Doctor, let me take a look. Put it down right here. Please. If you can. I need a bandage and gauze. Wrap that wound.
Di masa kini diperlihatkan Dr. Sofia yang bekerja sebagai kepala ilmuwan menyampaikan ke media bahwa tragedi yang menimpa mereka semua itu adalah murni dari bencana alam. Ia menyebutnya sebagai lubang labria terbesar yang berhasil ditemukan. Namun dirinya dan timnya belum mengetahui seberapa dalam lubang tersebut dan seberapa banyak korban yang terjatuh ke dasar lubang. Dan bahkan Dr. Sofia belum bisa melakukan misi penyelamatan untuk menyelamatkan korban yang terjatuh. Yang bisa dilakukan saat ini adalah mengirim drone ke sana untuk mengetahui situasi serta kedalaman lubang sebelum melakukan tindakan penyelamatan. Begitupun dengan Gavin dan Izzy yang mendengar penjelasan tersebut tak dapat berbuat banyak. Namun tanpa terduga tiba-tiba saja Gavin mendapatkan penglihatan sekilas tentang kejadian secara bersamaan bahwa istrinya masih hidup. Gavin bisa mendapatkan penglihatan itu disebabkan akibat kecelakaan 3 tahun silam saat dirinya masih bekerja sebagai pilot angkatan udara dan ia seringkali mengalami halusinasi sehingga orang-orang menganggapnya gila. Gavin yang benar-benar yakin bahwa apa yang telah ia lihat adalah nyata berusaha untuk menemui Dr. Sofia sembari menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun di sisi lain Dr. Sofia bersama rekannya di hari itu juga ternyata telah mengirim salah satu drone ke lokasi kejadian dengan tujuan mencari informasi yang dibutuhkan. Dan siapa sangka ketika drone memasuki cahaya anomali tersebut tiba-tiba saja drone mereka hilang seketika. Hey, wait, can you get that feedback? I've lost the connection. Where the hell did it go? Gavin, are you alright? My wife and son fell into the sinkhole. Are you okay? I saw your drone down there. Sir. Well, I said this is going to sound, but I think people might be alive down there. But look, I don't know how to explain it. But is the tail number 9300NN? It's in the same place where everyone else Could is. have survived that fall. I'm very sorry for your loss. The hell could he have known that? I don't know, but we need to look into him. Sementara di tempat lain diperlihatkan Josh saat ini mengalami luka yang cukup parah setelah mendapatkan serangan serigala sebelumnya. Jika Josh tidak ditangani dengan sesegera mungkin maka ia akan meninggoy. Namun yang jadi permasalahan bahwa di tempat tersebut mereka sama sekali tidak memiliki obat antibiotik untuk meredam pendarahan luka pada Josh. Mendengar hal itu tiba-tiba saja Eva mengatakan bahwa saat dirinya berada di sini ia sempat melihat mobil ambulans namun tak tahu persis di mana keberadaannya, sehingga ia berniat mencari mobil itu sembari menemukan obat antibiotik. Sementara Riley yang merupakan anak dari Sam akan menjaga Josh sampai mereka berhasil kembali dengan selamat. Perjalanan Eva dan Sam kini telah dimulai. Sam dan Eva memasuki hutan belantara yang mereka berdua sama sekali tak mengetahui jalan menemukan mobil ambulans yang dimaksud. Namun tiba-tiba saja mereka malah menemukan Ty dengan seorang diri. Berniat mengakhiri hidupnya karena kanker tumor yang dialaminya selama bertahun-tahun lamanya. Yang tentu saja dicegah oleh Sam dan Eva. Eva mengatakan bahwa mereka berdua berniat mencari mobil ambulans untuk menyelamatkan putranya. Ty yang mendengar mobil ambulans tanpa terduga mengatakan bahwa ia pernah melihat mobil tersebut saat pertama kali terjatuh di tempat ini. Sehingga mereka bertiga di hari itu juga dengan sesegera mungkin mencari mobil tersebut dengan bantuan Ty sebagai penunjuk jalan mereka. Oh God. I'm cold. You're gonna be fine. It's got everything. Give me. Your son's gonna be okay. What's going on? Those are Hollywood Hills. And so are those. I think we're still in Los Angeles. They're the same. How is that possible? Don't move. Run! Di tempat lain diperlihatkan Gavin tak menyerah dengan begitu saja untuk mencari cara meyakinkan Dr. Sofia bahwa orang-orang yang terjatuh ke dalam lubang tersebut semuanya masih hidup.
Gavin dapat melihat Eva saat pertama kali terjatuh itu berada tepat di pinggir batu sama persis dengan penglihatan yang dia dapatkan. Namun Jessica selaku bibi dari Izzy menganggap Gavin hanyalah berhalusinasi semata. Mereka sama sekali tak mempercaya penglihatan Gavin tentang semuanya. Sehingga tepat di malam itu juga Gavin akan membuktikan bahwa apa yang dia lihat itu benar adanya. Gavin menggali batu yang sama persis saat pertama kali Eva terjatuh ke masa 10.000 tahun silam. Serta mendapati cincin Eva berada di tempat tersebut. Namun yang jadi pertanyaan, bagaimana mungkin Gavin menemukan cincin Eva sementara Eva sendiri masih berada di masa 10.000 tahun yang lalu? Hold on. This morning, was your mom wearing her ring around her neck? Why? Izzy, please, was she wearing her ring or not? Yes, she was. Why? Was that possible? I don't know. Oh my god. Your mom and Josh are alive. Everything that's happened to me, it's been leading up to this. I'm gonna find them. Season 1 episode 2. Keberhasilan Eva menemukan mobil ambulans pada akhirnya berhasil dilakukan. Namun tanpa terduga beberapa ekor harimau datang menyerang mereka yang membuat Sam harus terjatuh ke dasar jurang serta mengalami luka yang cukup parah. Tayang melihat bahwa harimau yang menyerang mereka sebelumnya adalah jenis hewan yang sudah punah 10.000 tahun silam. Sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana mungkin mereka bisa kembali bertemu dengan hewan tersebut. Sementara kondisi Josh saat ini semakin memburuk. Jika tidak ditangani dengan sesegera mungkin maka ia akan meninggoy. Namun Riley tak mampu berbuat banyak untuk meredam infeksi luka yang dialami Josh karena keterbatasan obat yang dimiliki. Satu-satunya harapan mereka saat ini hanyalah menunggu kedatangan Eva berharap membawa obat antibiotik yang dimaksud. Go! Keep moving! Oh my god. Somebody made that. It's a hunting trap. Someone's out here. Perjalanan Eva dan Tai menemukan Sam memakan waktu yang cukup lama. Hingga pada akhirnya mereka menemukan Sam dengan kondisi yang cukup buruk. Sam saat ini tak dapat berjalan disebabkan terjatuh dari ketinggian. Dan bahkan dirinya harus mengalami patah tulang. Satu-satunya peluang terbaik bagi mereka saat ini adalah Eva harus segera pergi dengan seorang diri untuk menyelamatkan putranya. Karena jika infeksi menyebar maka Josh tak dapat diselamatkan. Mendengar hal itu tak ada pilihan bagi Eva untuk menolak permintaan tersebut. Go, now. Take it. Take care of him. You're gonna be okay. Josh? He just passed out. The infection's got really bad. Josh! Josh, I got you, okay? Sementara Gavin yang menemukan cincin istrinya mencoba meyakinkan Izzy bahwa ibunya dan seluruh orang-orang yang terjatuh ke dasar lubang itu masih hidup. Sehingga ia berniat menemui Dr. Sofia dengan tujuan melakukan misi penyelamatan sesegera mungkin. Serta berusaha menjelaskan bahwa ketika seseorang memasuki lubang laba yang maka mereka semua akan terlempar ke masa lalu namun masih berada di tempat yang sama. Apa yang Gavin coba jelaskan mungkin dianggap gila. Tetapi ia akan mencoba membuktikan ucapannya dengan penemuan cincin dari Eva sebelumnya. Begitupun dengan Departemen Keamanan Dalam Negeri tetap menolak melakukan misi penyelamatan sampai Dr. Sofia menemukan kemana arah cahaya anomali itu berasal. Karena setelah hilangnya drone mereka, Dr. Sofia sama sekali belum mengetahui kemana arah drone itu terjatuh dan penyebabnya apa. Sehingga pihak keamanan tidak akan mengambil resiko apapun sampai Dr. Sofia menemukan jawabannya. Hari berlalu dengan begitu cepatnya. Pembuktian Gavin tentang cincin Eva yang berasal dari masa 10.000 tahun yang silam ternyata benar adanya. Dr. Sofia berhasil melakukan pengujian pada karbon cincin tersebut. Serta mendapati fakta bahwa apa yang dikatakan Gavin tentang penemuannya itu benar berasal dari masa 10.000 tahun sebelum Masehi. Gavin bisa mendapatkan penglihatan itu tak lain dan tak bukan setelah dirinya mengalami kecelakaan pesawat 3 tahun silam.
dan dirinya mulai melihat hal-hal yang tak bisa ia jelaskan sendiri. Mengetahui kebenaran tersebut, tepat di malam itu juga Dr. Sofia akan melakukan misi penyelamatan menggunakan pesawat berteknologi tinggi untuk menyelamatkan orang-orang yang berada di masa 10.000 tahun yang lalu. Walaupun sebenarnya tindakan yang dilakukan Dr. Sofia sama sekali tak mendapatkan izin dari pemerintah setempat. Sementara Tai dan Sam saat ini masih terus berjuang agar bisa sampai ke tempat perkemahan mereka. Namun tanpa terduga tiba-tiba saja seorang pria bernama Lucas datang menghampiri. Lucas juga ternyata merupakan salah satu korban dari lubang La Brea dan dirinya harus terdampar sekitar 2 km dari tempat perkemahan Eva saat ini. Riley! How you doing, Sam? Lucas here was a godsend. We ran into him in the woods. Right place, right time. What were you doing out there? I fell in that hole. Ended up about a mile from here. And you're gonna help us do it. We're going down there. Season 1 episode 3. Gavin dan Dr. Sofia kini mulai mengatur rencana dalam melakukan misi penyelamatan. Namun yang jadi permasalahan bahwa untuk menerbangkan sebuah pesawat tersebut tentu saja Dr. Sofia membutuhkan seorang pilot profesional yang benar-benar ahli dalam dunia penerbangan. Dan sampai saat ini ia belum mendapatkan kandidat yang memenuhi syarat tersebut. Sehingga Gavin yang mendengar hal itu berusaha mengajukan dirinya sebagai pilot dalam misi penyelamatan. Mengingat Gavin memiliki pengalaman dalam dunia penerbangan selama 20 tahun lamanya. Dr. Sofia yang mendengar hal itu tentu saja menolak tawaran tersebut. Karena seperti yang diketahui bahwa Gavin saat ini sudah tidak bekerja di Angkatan Udara. Jika Dr. Sofia mempekerjakannya maka kemungkinan misi penyelamatan gagal untuk dijalankan. Sehingga Gavin menyarankan Dr. Sofia agar merekrut seorang pilot yang dia kenal bernama Levi Delgado. Levi merupakan sahabat terdekat Gavin saat masih satu sekolah penerbangan di California. Dan Levi sangat cukup berpengalaman untuk melakukan misi eksplorasi yang sedang mereka rencanakan. Begitupun dengan Eva dan seluruh para korban masih menempati hutan belantara dan tak tahu jalan keluar dari tempat tersebut. Mereka harus belajar menyesuaikan diri agar tetap dapat bertahan hidup. Termaksud di hari itu juga segala kebutuhan sumber makanan dan air harus dibagi rata agar semua orang-orang mendapatkan bagian sesuai dengan porsi masing-masing. Namun tanpa terduga tiba-tiba saja seekor beruang raksasa datang menghampiri serta melahap seluruh sumber persediaan mereka selama beberapa hari ke depannya. I guess no one's getting that baby Ruth now. Scott yang melihat beruang raksasa berada tepat di depan matanya saat itu sungguh membuatnya tak percaya tentang apa yang dia lihat. Karena seperti yang diketahui bahwa beruang bernama kungkang tanah raksasa itu termasuk mamalia terbesar yang sudah punah sejak 10.000 tahun sebelum Masehi. Sehingga kembali menimbulkan pertanyaan seluruh orang-orang di sana bagaimana mereka bisa bertemu dengan makhluk yang berasal dari masa 10.000 tahun silam. Scott menjelaskan bahwa mungkin saja mereka saat ini sedang berada di masa lalu yang mereka sendiri tak menyadari dan mengetahuinya. Yang tentu saja sebagian orang tak mempercayainya termaksud Lucas. Namun hal itu dibantah oleh Eva. Eva berpendapat bahwa apa yang dikatakan Scott mungkin benar adanya. Selama berada di hutan ia melihat beberapa hewan bergigi panjang yang mustahil ditemukan di masa sekarang. Hewan tersebut hanya hidup di masa lalu dan semuanya telah punah. Dan mungkin saja yang membawa mereka ke masa ini itu adalah cahaya anomali yang berada tepat di atas mereka. But if that's true, how are we gonna get back home? Who actually knows where we are? And I'm getting the hell out of here. Levi, it's been a long time. Captain Delgado. I'm Dr. Sophia Nathan. I'm running point on the mission. It's nice to meet you. I'm so sorry about Eve and Josh. Let's get to it. Sam yang sebelumnya terjatuh dalam ketinggian beberapa hari yang lalu nampaknya tidak sedang baik-baik saja. Di mana Sam di pagi hari itu tak bisa merasakan pergelangan kakinya karena adanya penumpukan cairan.
Jika tidak ditangani dengan sesegera mungkin, kemungkinan Sam akan lumpuh selamanya. Satu-satunya yang bisa dilakukan Riley saat ini adalah mengeluarkan cairan yang dimaksud. Riley sebenarnya merupakan seorang mahasiswi kedokteran, namun ia memutuskan keluar dari kampusnya karena tidak sesuai dengan bakat dan kemauannya. Dan sekarang ia harus menyelamatkan ayahnya sendiri di tengah situasi dan kondisi yang benar-benar ia tak pernah bayangkan sebelumnya. Riley yang akan melakukan tindakan medis kepada ayahnya ternyata tak semudah yang dibayangkan. Perlengkapan medis yang mereka dapatkan bersama Eva ternyata tidaklah begitu lengkap, sehingga memaksa Riley untuk mencari sesuatu yang dapat ia gunakan untuk menghilangkan rasa sakit selama proses pengambilan cairan. Dan tanpa terduga Scott memberikan mereka sebuah barang terlarang yang telah ia ambil di salah satu mobil tak jauh dari tempat perkemahan mereka. This is the heroin we found. Heroin. There's a drug dealer down here. Are you kidding me right now? Once you feel it pop, I'm not feeling any pain. I think he did it, Riley. That's 6 cc's. Dad, Riley. anything? Trying. Try to move your toes. Moving. Di suatu tempat yang berbeda diperlihatkan Gavin, Dr. Sofia, dan Levi Delgado kini mulai mengatur rencana penerbangan dalam melakukan misi penyelamatan. Dr. Sofia memaparkan bahwa Levi harus melakukan pendaratan tak jauh dari tempat keberadaan Eva saat ini berada. Dan kini tibalah waktu penerbangan itu dimulai. Sebelum keberangkatan itu, Gavin sempat mempertanyakan alasan Levi yang sebenarnya menerima misi penyelamatan. Karena seperti yang diketahui ketika Levi memasuki anomali, maka kemungkinan selamat sangatlah kecil. Dan ternyata alasan fundamental Levi menerima misi itu tak lain dan tak bukan karena sebenarnya ia masih mencintai Eva. Levi dan Eva sempat menjalin hubungan asmara jauh sebelum pernikahannya dengan Gavin. Dan perasaan itu kembali ada ketika ia mengetahui bahwa Gavin dan Eva telah bercerai satu sama lainnya. Now all that matters is the mission. You find Eve. I need you to give her this. You bring my family home. Shading to set. You got my word. Stabilizers engaged. I'm entering the sinkhole. Get some unusual readings here. Losing control of engine. Levi, do you copy? Can't get control. We've lost him. Season 1 episode 4. Pada suatu malam diperlihatkan Eva dan teman-teman lainnya tengah bersantai sembari menikmati hidup tanpa listrik dan juga internet. Mereka pada akhirnya dapat menyelesaikan diri serta beradaptasi dengan lingkungan. Namun tanpa terduga sesuatu yang tak disangka-sangka terjadi. Di mana cahaya anomali yang membawa mereka ke tempat tersebut tiba-tiba saja bergetar serta mengeluarkan sebuah pesawat. Sehingga tepat di pagi harinya mereka segera bergegas ke sana dengan tujuan mencari sumber pesawat yang dimaksud. Okay. We just need to keep going in that direction. Where's the pilot? So this is a rescue mission? I was sent here to bring you all home. On my plane. When I ejected, I was in one piece. I may be able to fix home. Levi Delgado yang berhasil sampai ke portal masa lalu mendapatkan masalah di masa kini, di mana setelah Levi memasuki lubang tersebut mengakibatkan gempa yang cukup besar di area lubang reruntuhan, dan hal itu tentu saja menyebabkan kepanikan bagi seluruh masyarakat. Sehingga tepat di hari itu juga Gavin mencoba menghampiri Dr. Sofia sembari meminta penjelasan tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun setibanya di tempat tujuan, Gavin malah bertemu dengan Adam. Adam mengatakan bahwa Dr. Sofia saat ini sedang tidak bekerja.
Dr. Sofia mendapatkan penekanan dari berbagai institusi setelah kegagalannya mengirim Levi ke pusat lubang dan berakhir meninggoy. Namun hal itu dibantah oleh Gavin. Ia mengatakan dengan jelas bahwa Levi saat ini masih hidup dan berhasil bertemu dengan Eva. Yang perlu mereka lakukan saat ini adalah memikirkan bagaimana cara pemerintah memulangkan seluruh para korban termaksud keluarganya. Dan hal itu mendapatkan penolakan. Adam menegaskan bahwa mereka tidak akan lagi melakukan misi penyelamatan. Karena hal itu sangatlah berbahaya. Mereka tidak akan mengambil resiko yang lebih besar dengan mengorbankan seluruh nyawa orang-orang jika terjadi longsor susulan. Sementara pertemuan Levi dan Eva tak sampai di situ saja. Mereka harus kembali menemukan pesawat milik Levi yang telah terjatuh dengan jarak 1,6 km dari tempat mereka saat ini berada. Jika kerusakan pesawat tak terlalu parah, mungkin saja Levi bisa memperbaikinya lalu membawa mereka semua pulang dengan selamat. Dari perjalanan yang begitu melelahkan hingga pada akhirnya mereka berhasil menemukan pesawat yang dimaksud. Levi mendapatkan bahwa pesawatnya saat ini mengalami kerusakan parah pada mesin kompresor dan hal itu disebabkan karena ledakan saat memasuki cahaya anomali. Mesin kompresor merupakan mesin yang cukup canggih sehingga tentu saja Levi tak bisa memperbaiki pesawat tersebut apalagi mereka saat ini berada pada masa 10.000 tahun jauh sebelum mesin tersebut diciptakan. Mendapatkan jalan buntu di hari itu juga Eva berniat kembali ke pemukiman dan memikirkan rencana lain saat berada di sana. Namun tanpa terduga tiba-tiba saja pesawat tersebut menangkap sinyal dari arah selatan dengan jarak 8 km. Sehingga Eva memutuskan untuk bermalam sementara waktu dan kembali melanjutkan perjalanan saat keesokan harinya. Sementara di tempat perkemahan saat ini telah terjadi sesuatu yang tak diinginkan, di mana salah satu dari mereka di hari itu juga harus meninggoy secara mengenaskan. Dan satu-satunya seseorang yang melihat kejadian tersebut hanyalah Lily semata. Lily berusaha menjelaskan bahwa kematian Eddie itu bukan berasal dari kelompoknya, melainkan orang lain yang dia sendiri tak mengetahuinya. Dan ternyata seseorang yang dimaksud Lily adalah suku asli yang mendiami tempat tersebut pada masa 10.000 tahun silam. He had something on his back. What was it? A handprint. Begitupun dengan Gavin yang berusaha menghubungi Dr. Sofia namun tak mendapatkan jawaban apapun. Gavin tentu tak akan menyerah dengan begitu saja setelah apa yang dikatakan Adam sebelumnya. Ditambah lagi mereka sudah tak mendapatkan izin apapun untuk memasuki lubang melakukan misi penyelamatan. Walaupun faktanya bahwa mereka semuanya ternyata masih hidup. Tak hanya itu, berkas yang Gavin ambil dari kantor Dr. Sofia sebelumnya mendapatkan setitik harapan. Ternyata lubang yang berada di Los Angeles itu bukanlah lubang yang pertama ditemukan. Ada 4 lubang yang serupa yang mungkin saja bisa mengarah ke keluarganya untuk menyelamatkan mereka. Namun yang jadi permasalahan bahwa Gavin sama sekali tak dapat menghubungi Dr. Sofia sembari meminta penjelasan. Karena Dr. Sofia tak dapat dihubungi, maka Gavin mencoba menghubungi Rebecca yang mungkin saja ia terlibat dan mengetahui semuanya. Singkat cerita, kini tibalah Gavin di alamat tempat kediaman Rebecca berada. Terlihat jelas di sana juga terdapat Dr. Sofia. Tujuan kedatangan Gavin tak lain dan tak bukan adalah untuk mencari jawaban dari keempat lubang yang mungkin salah satunya bisa mereka masuki untuk menyelamatkan keluarganya. Dari pertemuan tersebut ternyata Rebecca dan Dr. Sofia adalah merupakan tim yang sama saat reruntuhan terjadi di wilayah Mojave. Yang terjadi di Los Angeles itu bukanlah yang pertama. Dr. Sofia dan Rebecca pernah mengutus tim eksplorasi ke wilayah Mojave untuk memasuki lubang. Namun sampai detik ini mereka semua terjebak di sana dan tak ada yang kembali. Sehingga Rebecca merancang sebuah pesawat yang lebih canggih untuk kembali melakukan misi penyelamatan. Rebecca dan Gavin saat ini memiliki misi yang sama, yaitu berusaha menyelamatkan keluarganya dan menyelamatkan tim dari Rebecca yang telah terlempar ke masa lalu. Dan seseorang yang akan melakukan misi penyelamatan kali ini adalah Gavin sendiri.
You want me to fly? Came here looking for a way to save your family? What is that? This is it. Well, whatever it is, that's where the signal's coming from. I mean, there were indigenous people during this time, but this guy's. Season 1 episode 5. Perjalanan Eva menemukan sumber sinyal membawa mereka ke pemukiman bernama bangsa Tongva. Bangsa tersebut merupakan suku asli California sebelum bangsa Eropa melakukan invasi ke wilayah tersebut. Dan terlihat kondisi di sana benar-benar sunyi, tak ada satu orang pun yang melakukan penjagaan. Yang terpenting saat ini adalah Levi harus menemukan siapa di balik orang tersebut yang mengirim sinyal ke pesawat miliknya. Karena mungkin saja mereka dapat membantu Levi untuk memperbaiki pesawat yang dimaksud. Okay, we're gonna split up into pairs, meet back here in 15. Perjalanan Eva dan Levi dalam menemukan sumber sinyal tempat terduga membawa mereka ke salah satu bangunan tua yang memiliki simbol jari terukir dengan jelas di sana. Eva pernah melihat hal itu sebelumnya saat pertama kali terjatuh ke dasar reruntuhan. Dan setelah memasuki tempat tersebut, tempat terduga mereka malah menemukan seseorang yang telah meninggoy dengan kondisi sama persis yang dialami oleh Eddie. Tak hanya itu, ternyata Levi mengenal siapa orang yang dimaksud. Tujuan Levi melakukan misi penyelamatan sebenarnya bukan hanya untuk menyelamatkan Eva semata. Ia juga bertugas menyelamatkan tim eksplorasi yang telah terjatuh ke dasar reruntuhan melalui lubang yang terletak di gurun Mojave. Yang tentu saja membuat Eva tak mengerti tentang semuanya. Levi berusaha menjelaskan bahwa lubang La Brea bukanlah lubang pertama yang ditemukan. Ada 4 lubang yang serupa membawa mereka masuk dan tak pernah kembali, termaksud salah satunya adalah ilmuwan yang mereka temukan saat ini. Tak hanya itu, ternyata sinyal yang ditangkap dari pesawat Levi sebelumnya adalah walkie-talkie milik ilmuwan tersebut. Sementara Gavin, Rebecca, dan Dr. Sofia akan mempersiapkan segalanya untuk melakukan perjalanan ke masa lalu. Gavin akan melakukan misi penyelamatan di malam itu juga. Namun yang jadi permasalahan bahwa Adam tidak akan mengizinkan mereka memasuki lubang dengan alasan apapun. Sehingga dengan hal itu Dr. Sofia akan menangani Adam agar Gavin dapat memasuki lubang reruntuhan. Ternyata alasan Dr. Sofia begitu berambisi membantu Gavin karena ia juga memiliki seseorang yang dia cintai terjebak di sana. Dan seseorang yang dimaksud Dr. Sofia adalah Diana. Diana merupakan seorang insinyur yang terjebak di lubang reruntuhan selama 3 tahun lamanya. Please just come out. Don't move. You speak English? We can't go this way. Go now, come on! Definitely we're in Dolphin. Hello? It's best if they think we're friendly. The intruders. Have you seen them? We haven't seen anyone. Thank you. You speak English? Yes. Who's that? It's my grandfather. We need to hurry. Go! Let's go! Come on. Stop! Thank you. Let them go, Silas. Rebecca dan Gavin terlihat di hari itu juga mempersiapkan segalanya, termaksud bagaimana cara menghindari radar agar pesawat mereka memasuki lubang reruntuhan dengan aman. Keberhasilan mereka itu tergantung dari bagaimana cara kerja dari Dr. Sofia. Jika Dr. Sofia gagal mematikan sinyal radar mereka, maka pesawat akan ditembak jatuh di saat itu juga. Tak hanya itu, dari percakapan tersebut bahwa Gavin tidak akan melakukan perjalanan dengan seorang diri. Rebecca akan ikut bersamanya dengan tujuan menyelamatkan rekan-rekannya. Begitupun dengan Eva, setelah melakukan perjalanan yang begitu melelahkan, pada akhirnya berhasil selamat dan sampai ke tempat perkemahan.
Kedatangan Levi Delgado tentu saja disambut baik oleh para penyintas karena mereka sangat berharap bahwa Levi dapat memulangkan mereka semuanya dengan aman. Namun yang jadi permasalahan bahwa pesawat yang dikendarai Levi saat ini mengalami kerusakan yang cukup parah sehingga keberhasilan untuk memulangkan mereka semuanya sangatlah mustahil untuk dilakukan. Di tempat yang berbeda diperlihatkan Rebecca membawa Izzy dan Gavin ke salah satu tempat yang ternyata merupakan tempat perkemahan yang ditinggali Eva saat ini. Mereka berada di tempat yang sama namun dengan masa yang berbeda. Tujuan Rebecca membawa Gavin ke sana adalah untuk memperlihatkan sesuatu yang begitu penting. Ternyata Rebecca memperlihatkan sebuah surat kepada Gavin yang ditulis secara langsung oleh Eva namun dengan masa yang berbeda. Dan Rebecca beserta timnya berhasil menemukan surat tersebut yang berasal dari masa 10.000 tahun silam. Tak hanya itu, dalam waktu yang bersamaan Gavin mendapati fakta bahwa cahaya yang merupakan penghubung ke dunia mereka akan segera menutup. Yang artinya Gavin dan Rebecca harus bergerak secepat mungkin mengambil resiko apapun atau mereka tak akan lagi pernah bertemu dengan keluarganya. I am so sorry for doubting you. Everything that got broken between us. My strong and beautiful daughter. I should have believed you all along. I'll ever see either one of you again, but You have your whole life to look forward to. where I am, no matter what, you're always with me. Why the hell didn't you tell me? Because once we get down there, I can't guarantee you'll make it back. By this time tomorrow, the light will be gone. Go save them. You want to save them, you're gonna have to take the risk.